Kenaikan yang terjadi sekarang khususnya bulan Maret dan setelah nanti bulan April ya, terkait, puasa dan lebaran, itu adalah sesuatu yang akan yang berulang setiap tahun ya, seasonal sifatnya. Jadi memang, sebagian besar rumah tangga terutama yang berpenghasilan tetap, itu sudah mengantisipasi ya terjadinya, kenaikan harga sebagai akibat tingginya permintaan untuk beberapa komoditas tertentu, khususnya terkait harga pangan. Untuk yang berpenghasilan tetap tentunya, mereka diharapkan akan bisa mendapatkan THR ya, tepat pada waktunya sehingga ikut membantu upaya mereka untuk menjaga daya beli masyarakat. Nah, tetapi memang, concern adalah pada kelompok yang tidak berpenghasilan tetap atau yang tergantung penghasilannya pada kegiatan, ekonomi dan bisnisnya sehari-hari. Nah, kelompok ini tentunya yang barangkali akan dapat terganggu kalau inflasi itu tidak terkendali dengan baik ya. Sehingga saya melihat memang upaya pemerintah yang paling penting pada kondisi hari-hari ini adalah bagaimana memastikan inflasi terkendali. Inflasi naik pasti naik karena permintaan yang seasonal tadi, tetapi jangan jangan sampai kenaikan itu terlalu tinggi sehingga bisa mengganggu daya beli masyarakat. Sejauh ini saya lihat kalau melihat inflasi 3 bulan pertama tahun ini lebih rendah dari tahun lalu, berarti sudah ada upaya yang sangat baik ya untuk bisa menjaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu. Dan tentunya kita juga cukup gembira bahwa uh, recovery setelah COVID itu sudah benar-benar terjadi ya seperti sebagai bukti tahun lalu kita sudah tumbuh di atas 5%, 5,3%, sehingga kita harapkan efek dari recovery tersebut nantinya bisa benar-benar memastikan bahwa inflasi seasonal yang terjadi pada saat ini tidak sampai mengganggu terlalu signifikan daya beli masyarakat itu sendiri. Baik, artinya untuk inflasi seasonal ini semoga tidak mengganggu daya beli masyarakat ya. Tapi jika kita berbicara mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi lalu juga menjaga daya beli masyarakat, Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Bambang? Ya, tentunya kita bisa melihat bahwa berbeda dengan banyak negara maju yang saat ini mengalami inflasi tinggi dan memaksa bank sentralnya harus menaikkan tingkat bunga, inflasi di Indonesia ini memang agak berbeda ya. Karena mungkin kalau di negara maju tadi kebanyakan isunya pada inflasi inti yang memang harus diatasi dengan kebijakan tingkat bunga oleh bank sentral. Nah, di Indonesia inflasinya lebih banyak dipengaruhi oleh harga pangan bergejolak. Jadi otomatis yang diharapkan bisa mengendalikan adalah dari sisi produksi, ya dari sisi Kementerian Pertanian misalkan, maupun dari sisi distribusi. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Bulog. Ya, jadi saya melihat bahwa mau tidak mau koordinasi antara lembaga-lembaga ini harus sangat kuat karena itu yang bisa mempengaruhi inflasi di Indonesia. Ya, jadi kalau Bank Indonesia kan ya sekedar menaikkan tingkat bunga saat ini karena untuk menjaga spread antara rupiah dengan US dollar. Tetapi kalau melihat pergerakan inflasi inti, tampaknya masih dalam kendali sehingga BI tidak harus terlalu agresif untuk menaikkan tingkat bunga. Nah, kuncinya kembali lagi adalah produksi dan distribusi. Dan otomatis semua yang terkait dengan kegiatan tersebut harus bisa merespon dengan baik ya untuk menjaga agar inflasi benar-benar terkendali dan tidak mengganggu daya beli masyarakat. Baik, artinya koordinasi antar pihak dan juga lembaga ya dalam upaya mengendalikan harga pangan. Tapi menurut Bapak, apalagi Pak yang menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi yang dihadapi Indonesia untuk saat ini, khususnya untuk di sepanjang tahun 2023? Ya, tentunya yang tadi seperti saya singgung sebentar bahwa setelah bulan Mei ini ya atau mungkin setelah bulan April barangkali kita mulai memasuki musim kemarau ya. Nah, ada pendapat atau perkiraan yang mengatakan musim kemarau tahun ini tidak akan seperti sebelumnya. Jadi dikhawatirkan ada pengaruh yang namanya El Nino yang kita sudah sangat kenal sebagai dampak perubahan iklim yang dapat menyebabkan kondisi yang lebih kering dari biasanya. Nah, tentunya kalau kita bicara ini apa namanya panen dari berbagai komoditas yang kritis terhadap inflasi, beras, cabai dan bawang merah, mereka tentunya akan sensitif terhadap udara yang terlalu basah maupun yang terlalu kering. Nah, karena kita akan masuk musim yang kering, maka potensi El Nino inilah yang barangkali harus diwaspadai supaya jangan sampai terjadi inflasi yang
lebih tinggi dari biasanya sebagai akibat kita tidak mengantisipasi perubahan cuaca itu dengan baik ya. Dan memang kita harus siapkan dari sisi produksinya, bagaimana mengoptimalkan produksi setinggi mungkin, dan dari sisi lain adalah dari sisi distribusinya ya. Jadi kalau memang harus dilakukan import, ya dilakukanlah import tepat pada waktunya dan tepat jumlah ya, karena kita juga harus concern jangan sampai petani kita dirugikan dengan import yang barangkali kadang-kadang terlalu berlebihan atau import yang tidak tepat waktu misalkan. Baik, artinya mengoptimalkan sisi produksi, kalaupun misalnya kita harus impor, harus tepat waktu dan juga tepat jumlah ya Pak, agar tidak menekan petani kita. Ya. Tadi Anda Pak menyampaikan bahwa sebetulnya kalau inflasi di Indonesia ini memang sedikit berbeda dengan inflasi di negara lain. Inflasi di negara kita ini lebih kepada harga pangan yang bergejolak. Artinya Anda menilai bahwa tidak perlu begitu Pak untuk melakukan artinya menaikkan suku bunga dulu untuk mengendalikan inflasi atau seperti apa Pak pandangan Anda? Ya, tentunya ketika bank sentral harus memutuskan untuk mempertahankan atau menaikkan suku bunga, mereka akan melihat pada kondisi perekonomian secara makro, di mana inflasi menjadi salah satu tentunya instrumen utama untuk melihat perlukah dia menaikkan tingkat bunga. Nah, paling tidak dalam kondisi hari ini, karena inflasi tinggi yang terjadi di banyak negara maju itu terjadi karena yang namanya supply chain disruption, termasuk gangguan ketersediaan tenaga kerja di negara-negara tersebut ditambah dengan dampak dari perang Rusia dan Ukraine, maka otomatis bank sentralnya yang langsung bereaksi. Dan kebetulan barangkali negara maju itu tidak ada mekanisme seperti operasi pasar atau buffer yang bisa ikut membantu mengurangi inflasi. Nah, itulah yang membedakan Indonesia dengan negara maju tersebut. Sehingga posisi Bank Indonesia sebagai Central Bank Indonesia adalah memastikan bahwa rupiah bisa terjaga, tidak mengalami depresiasi yang terlalu tinggi sebagai akibat perbedaan tingkat bunga antara rupiah dengan US dollar. Nah, tetapi kalau melihat inflasinya, saya perkirakan BI masih melihat perkembangan dari inflasi inti atau core inflation itu masih dalam range yang bisa dijaga dengan tingkat bunga yang sekarang ya, sehingga kalaupun akhirnya BI suatu saat harus menaikkan tingkat bunga, itu lebih karena menjaga perbedaan tingkat bunga antara Indonesia dengan Amerika Serikat.